Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman di Hafiz RSAM, seorang VTutor alias virtual tutor yang memakai media VTuber untuk bikin konten-konten soal dan pembahasan tes potensi akademik secara gratis. Tapi kalau mau privat bayar. Gitu aja. Oke, moga-moga teman-teman semua sehat selalu ya. Dan ini aku melakukan recordnya di pukul 10.47 WIB malam. Semoga akunya juga sehat selalu, amin. Dan kali ini aku mau nge-share 10 soal dari segmen verbal untuk submateri analogi kata di jenis tes potensi akademik yang diselenggarakan dari PAPS UGM. Kalau nggak salah PAPS tuh kepanjangannya potensi akademik pasca sarjana gitu deh. Ya intinya tes PAPS UGM lah pokoknya. Kira-kira kayak gitu. Ini soal-soalnya aku buat sendiri dan semoga bisa dinikmati. Kita langsung masuk aja ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Jadi di sini ada pasangan kata berupa rebah dan ranjang. Lalu ada pasangan kedua yang masih bolong nih. Sandar, pasangannya apa gitu. Jadi kan ini diketahui nih di nomor 1. Rebah, pasangannya ranjang. Sebagaimana sandar, pasangannya apa. Nah, bisa teman-teman pause dulu. Teman-teman lihat kira-kira yang paling pas yang mana. Kalau teman-teman udah pause, udah coba jawab, baru nanti cek pembahasan. Itu aja ya, jangan lupa di pause dan jangan lupa coba dikerjakan dulu. Kalau udah, kita langsung masuk ke pembahasan. Dan untuk episode kali ini serta mungkin beberapa episode ke depan pembahasannya relatif singkat ya, atau yang relatif ringkas gitu. Karena memang keterbatasan kondisi dan penetapan target pribadi untuk nyoba bisa upload konten tiap hari. Pokoknya tungguin aja. Oke, langsung masuk ke pembahasan ya. Rebah, ranjang. Seperti sandar dengan apa gitu. Untuk menjawab soal analogi kata, kita memang perlu tahu hubungan yang sudah ada di pasangan sebelumnya. Kalau di sini kan kita bisa lihat ada rebah dan ranjang. Nah, rebah dan ranjang ini kira-kira hubungannya apa? Nah, coba terapkan hubungan antara rebah dan ranjang itu untuk menentukan pasangannya si sandar itu. Kayak gitulah. Kira-kira apa gitu. Nah, hubungan rebah dan ranjang itu kan sama aja seperti tidur dan kasur gitu ya. Ini kan sebenarnya rebah dan ranjang ini kan sinonimnya dari tidur dan kasur atau tidur di kasur gitu. Jadi kalau rebahan itu di ranjang. Nah, bagaimana kalau bersandar itu di, nah kira-kira di mana? Dan jawabannya di sekat. Kenapa sekat? Karena sekat itu sinonimnya tembok. Sinonimnya dinding gitu. Kita kalau bersandar itu kan cenderung apa ya? Merebahkan punggung ke sesuatu yang itu memang bisa menopang punggung kita gitulah. Sementara kalau misalnya kita di sini milih kursi itu tidak semuanya punya sandaran. Ada kursi yang nggak punya sandaran, misalnya kursi-kursi kafe, kursi-kursi angkringan itu kan nggak ada sandarannya, tapi termasuk kursi. Dan kita nggak bisa bersandar di kursi yang nggak ada sandarannya, itu nggak bisa. Tikar apalagi gitu. Tegel itu sinonimnya lantai lah, lantai keramik tegel gitu. Atap, ya masa kita bersandar ke atap sih? emangnya apaan juga? Atap kan di atas gitu lah. Sandar itu kan kita nyamping, menyandarkan punggung secara horizontal ke samping. Jadi ini jawabannya sekat. Clue-nya itu tadi, aktivitas spesifik dengan alat yang juga spesifik dan harus sama-sama cocok. Begitu. Kalau sandar ke kursi itu agak bisa kalau kursinya memang model kursi kantor, tapi kan nggak semua kursi ya. Dan yang paling pas ya sekat gitu. Sekat sinonimnya dinding, bisa dipakai untuk nyandar. Gitu ya, kita lanjut. Nomor 2. Nah, di sini ada kail ikan. Itu seperti titik-titik dan cahaya. Nah, ini coba teman-teman cermati.
Apa sih hubungannya kail sama ikan? Nah, jadi ada kail pasangannya ikan. Kail dan ikan itu seperti apa dan apa? Ya, kail dan ikan itu seperti bla 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 dengan cahaya. Itu kira-kira yang mana objek yang pas gitu untuk melengkapi pasangan analogi kata yang masih rumpang atau masih kosong ini? Jangan lupa di pause, coba dijawab. Kalau udah, kita langsung masuk ke pembahasan biar lebih hemat waktu ya. Oke. Start. Nah, kenapa kuncinya yang A? Kenapa kuncinya kamera? Clue-nya adalah alat penangkap dan objek yang ditangkap. Jadi kail itu apa sih? Kail itu adalah, sebentar aku cek KBBI ya biar lebih valid. Kail sekerat kawat yang ujungnya berkait dan tajam digunakan untuk menangkap ikan. Jadi simpelnya kail itu adalah bagian ujung dari sebuah tali pancing. Ya kalau kita ngelempar tali ke air doang tanpa ada umpannya kan percuma. Nah kail itu adalah ujung dari tali pancing yang biasanya ditaruh umpan, dan ketika umpannya digigit sama si ikan, nah itu dia bisa langsung ketarik tuh ke kail gitu, mulutnya ketarik, terus kita tarik tali pancingnya, ketangkap. Makanya di sini alat penangkap dan objek yang ditangkap. Nah, jadi ikan dan cahaya dalam soal nomor 2 ini berperan sebagai objek yang ditangkap. Nah, lalu kita perlu menentukan alat penangkapnya. Ingat ya, alat penangkap. Kalau senter lilin Petromax itu pemancar cahaya atau malah sumber cahaya gitulah, sumber cahaya. Aku nggak tahu ya bisa pemancar juga atau nggak, antara pemancar atau sumber. Tapi ya cahaya itu berasal dari senter, dari lilin, dari Petromax. Tapi senter tidak berfungsi untuk menangkap cahaya gitu. Kalau reflektor itu malah pemantul gitu ya. Reflektor itu pemantul. Cermin gitu. Reflektor, cermin itu bersinonim. Jadi yang paling pas kamera, karena sebenarnya yang kita pikirkan bahwa kamera kan nangkepnya gambar bukan cahaya. Tunggu dulu. Sesuatu yang kita persepsikan sebagai gambar, ini kalau agak abstrak ya, sesuatu yang kita persepsikan sebagai gambar itu kan sebenarnya hanya berupa kombinasi spektrum yang menciptakan warna. Warna itu kita terjemahkan sebagai, oh ini gambarnya apa, atau warnanya putih, kuning, dan seterusnya. Tapi sebenarnya hakikatnya yang ditangkap sama kamera itu cahaya. Sebagaimana kail itu menangkap ikan, kamera menangkap cahaya, kail menangkap ikan. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 3, tetikus. Nah, tetikus dan titik-titik-titik itu sama seperti keluku dan kuku. Wah, ini apalagi nih? Belum lagi opsinya mirip-mirip ya bunyinya gitu, atau fonemnya kalau nggak salah, ya nggak sih? Fonem. Iya, satuan bunyi. Ya, jadi kayak fonem bunyinya tuh kok kayak mirip-mirip. Tetikus opsinya ada kukus, ada titik, meniskus, rintik tikus gitu. Apaan coba gitu kan. Nah, lagi-lagi teman-teman bisa pause dulu, coba pikirkan dulu, tebak, jawab. Karena ini latihan gratis, ya teman-teman silahkan ambil inisiatif dan kesadarannya untuk coba jawab dulu sebelum masuk ke pembahasan. Kayak gitu ya. Kalau udah, kita lanjut masuk ke pembahasan. Nah, jadi di sini mungkin kita bakal bingung sama keluku ya. Keluku apa gitu? Kalau kuku ya jelas gitu, yang ada di ujung jari itulah gitu, kuku gitu. Tapi kalau keluku itu apa gitu? Nah, keluku itu adalah padanan kata dari thumbnail, 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 atau gambar yang lebih kecil yang itu merepresentasikan isi dari sesuatu. Kalau di konteks medsos, kita bisa tahu thumbnail YouTube, thumbnail artikel, itu kan adalah gambar yang merepresentasikan isi konten di dalamnya gitulah, thumbnail. Nah,
Thumb itu kan jempol, nail itu kan kuku. Makanya filosofinya tuh diambilnya dari situ. Jadi thumbnail diubah jadi keluku. Nah, keluku dan kuku. Jadi uh, tim entah ya antara tim pegiat bahasa Indonesia atau ya tim pegiat bahasa Indonesia yang resmi yang mengatur terkait KBBI itu menerjemahkan thumbnail sebagai keluku itu karena kata dasarnya tuh kuku gitu. Nah, sebagaimana ketikus atau mouse gitu, mouse komputer, mouse yang itu yang ceklek-ceklek yang bisa wireless, bisa berkabel, mouse yang kita pakai untuk ngeklik kalau pakai komputer itu aslinya bukan aslinya, mouse itu terjemahannya tuh tetikus dan itu berasal dari tikus. Kayak balik lagi, mouse itu kan bentuknya kayak tikus ya gitu, dan dari situ jadinya tetikus, kayak kuku keluku, tikus tetikus gitu ya. Cluenya adalah hasil padanan kata dari istilah asing dengan kata induknya. Jadi tetikus dan keluku itu kan adalah hasil padanan kata dari istilah asingnya masing-masing. Tetikus dari mouse, keluku dari thumbnail. Nah, kata induknya tuh si kuku dan tikusnya itu gitu. Kalau kukus titik rintik itu jelas ya pengecoh semua. Meniskus juga sama, itu pengecoh juga. Tapi sekedar informasi, meniskus itu artinya adalah tulang rawan cekung dalam sendi. Itu menurut anatomi, ilmu-ilmu anatomi medis lah, anatomi tubuh. Tapi kalau secara fisika itu lebih mengacu pada permukaan lengkung suatu zat cair di dalam tabung atau bejana yang dapat cembung atau cekung. Tambahan pengetahuan KBBI ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Gawai. Nah, ini apa nih? Gawai dan titik-titik-titik itu sama seperti masak dan titik-titik-titik. Kira-kira masak dan hidangan, sorry. Gawai dan titik-titik-titik itu sama seperti masak dan hidangan. Kira-kira apa nih pasangannya, Rek? Kan kita sering tuh denger gawai. Kira-kira yang mana nih? Jangan lupa bisa di pause dulu, coba kerjakan, pilih jawabannya yang benar. Kalau nggak bisa mikir ya diawur juga nggak apa-apa. Habis itu kita masuk ke pembahasan. Oke, siap masuk ke pembahasan. Nah, ini soal yang lumayan tricky ya, karena gawai itu di KBBI memang artinya bisa ada dua. Yang pertama, gawai bersinonim dengan kerja, makanya ada pekerja, ada pegawai gitu. Pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja di bidang pemerintahan atau bekerja untuk negara, itu kan PNS gitu. Pegawai, pekerja, kerja dan gawai ya itu sama, itu artinya aktivitas gitu. Oh ya, bekerja gitu. Dan ketika melakukan sesuatu pasti ada hasilnya. Makanya di sini gawai pasangannya karya, sebagaimana sudah di spoiler ibaratnya lewat pasangan analogi yang selanjutnya yang utuh itu, di mana masak itu adalah aktivitas yang menghasilkan hidangan gitu. Kalau masak menghasilkan kebakaran itu kan output yang nggak umum ya. Meskipun bisa-bisa saja gitu ada kejadiannya, tapi masak secara umum menghasilkan hidangan, menghasilkan makanan yang siap saji, sajian santapan gitu. Sebagaimana gawai menghasilkan karya gitu. Karyanya apa nih? Nah, ini karya yang saya kerjakan, nah gitu. Jadi output dari suatu aktivitas gitu. Sedangkan kalau telepon sama laptop nih kan pengecoh. Internet dan canggih pun juga relatif mirip sebagai pengecoh ya, karena aku sebagai pembuat soal memang ingin mengecoh pikiran teman-teman agar berpikir, oh ini gawainya maksudnya tuh gadget gitu kan. Gadget itu diterjemahkan sebagai gawai di KBBI. Nah, tapi maksudnya di sini tuh dari soal analogi kataku tuh ngarah ke yang kerja itu tadi gawainya, bukan yang gawai gadget gitu. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Nah, apalagi nih? Titik-titik-titik dan kuat itu sama seperti gatal dan garuk. Wah, kira-kira apa nih? Nih, wah apa nih? Kira-kira yang mana nih? Titik-titik-titik dengan kuat itu sama seperti gatal dan garuk. Nah,
kira-kira garuk dan gatal tuh hubungannya apa? Oh, kalau gatal garuk. Nah, sebagaimana kalau titik-titik-titik kuap. Tapi kuap tuh apa? Gitu lah. Kayaknya bingung ya. Jangan lupa coba dijawab. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Nah, kuap itu kata dasar dari menguap. Nah, menguap atau kalau bahasa Jawa tuh angop. Nah, gitu. Angop, mengantuk. Nah, kalau orang mengantuk, dia menguap. Sebagaimana kalau orang gatal, maka dia nggaruk. Nah, clue-nya adalah pasangan sensasi dan aktivitas identiknya. Gitu. Kalau dengkur itu kan malah lebih ke apa namanya lelap, ya pasangan sensasinya itu justru lelap dan dengkur gitu, karena tidurnya nyenyak terlelap, makanya aktivitas identiknya mendengkur gitu. Kalau kuah ya jelas ya cuman cocok logi opsi pengeco aja karena mirip gitu kan. Tidur, nah kalau tidur itu bukan sensasi ya, tidur itu aktivitas, sensasinya tuh nyenyak gitu. Uap ya sama sih. Opsi uap tuh ya pengeco aja kayak si kuah, sama-sama mirip bunyi katanya tapi aslinya maknanya sama sekali tidak nyambung. Oke. Jadi kantuk dan kuap itu sama seperti gatal dan garuk, di mana ada sensasi dan aktivitas identiknya sebagai bentuk respon lah atau respon identiknya. Lanjut ke nomor 6. Nih, ada sensor dan deteksi. Itu sama seperti timbangan dan titik. Nah, ini kira-kira yang mana nih? Kita harus mencari pasangan yang tepat untuk si timbangan gitu. Jadi kita udah tahu hubungan timbangan dan titik itu sama seperti hubungannya sensor dan deteksi. Nah, kira-kira dari 5 opsi yang ada, yang mana yang paling benar? Silahkan dipilih. Coba dijawab dulu. Kalau udah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini kita bisa tahu nih kalau sensor dan deteksi itu kan hubungannya adalah ada alat dan fungsi dasarnya. Sensor itu alat, deteksi itu ya fungsi dasarnya. Fungsi dasarnya sensor itu ya untuk mendeteksi gitu. Sebagaimana timbangan itu kan ya untuk menimbang, memperkirakan. Memang secara lebih spesifik memperkirakan berat badan gitu. Tapi ya secara umum diperkirakan, dan timbangan itu bisa meleset gitu. Tapi ya namanya penimbangan, perkiraan, makanya estimasi gitu. Jadi, alatnya tuh timbangan, fungsi dasarnya tuh untuk memperkirakan, menghitung kira-kira berapa nih beratnya gitu. Makanya di sini sensor dan deteksi itu seperti timbangan dengan estimasi. Kalau presisi dan akurasi itu kan lebih ke kemampuannya ya, maksudnya kayak sehandal apa sih alat tersebut gitu, tapi bukan fungsi dasarnya. Kalau validasi itu memastikan malahan, jadi kurang bisa pas. Sedangkan pasti malah timbangan aja bisa meleset gitu kan, meskipun ya bisa juga tepat, bisa akurat, tapi enggak lah. Jadi yang paling pas di sini estimasi. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, di sini ada pasangan kata konstanta dan variabel, itu sama seperti radiasi dan titik. Nah, kira-kira yang mana nih? Konstanta, variabel, apa nih? Jadi konstanta dengan variabel itu sama seperti radiasi dengan, nah yang mana? Silahkan dipilih kalau udah masuk ke pembahasan. Oke, jawabannya yang kabel, karena konstanta itu merupakan sebuah konsep di dalam matematika di mana dia adalah angka yang tidak punya variabel. Kalau punya variabel namanya koefisien. Nah, sebagaimana radiasi itu ya suatu metode perpindahan zat gitulah, tapi tanpa perantara gitu. Ya, jadi nggak mungkin punya perantara
kabel itu kan salah satu perantara untuk memindahkan suatu zat. Misalnya kabel sebagai perantara perpindahan listrik gitu. Kalau radiasi itu kan nggak butuh perantara apapun, bisa pindah gitu. Jadi di sini pasangannya yang C tuh. Kalau gelombang sinyal itu malah wujud radiasi gitu, wujud dari radiasi itu ya gelombang sinyal, karena itu ada tanpa medium apapun, perantara apapun. Kayak gitu. Teknisi enggak, itu cocok logi bunyi aja. Transfer enggak gitu, karena balik lagi ke pasangan katanya, konstanta dan variabel. Kalau punya variabel namanya konstanta. Kalau punya variabel namanya koefisien, kalau nggak punya variabel namanya konstanta. Nah, bagaimana metode transfer zat, perpindahan zat yang tanpa media apapun, itu namanya radiasi gitu. Nah, medianya tuh kabel gitu. Itu sih, ya kurang lebih gitulah penjelasannya. Lanjut ke nomor 8. Zikir olahraga sehat. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ada pasangan kata tuh olahraga dan sehat. Nah, pasangan kata olahraga dan sehat itu sama seperti zikir dan titik. Nah, kira-kira yang mana? Jangan lupa coba dijawab dulu, jangan langsung loncat ke pembahasan, tapi kalau udah nyoba jawab, kita bisa masuk ke pembahasan. Oke, jadi zikir itu aktivitas menyebut nama Allah. Itu ada sih di KBBI, bisa dicek. Zikir, puji-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang. Tapi mengucap-ngucap itu kan aktivitasnya gitu, dan melakukan aktivitas mengucap-ngucap itu bisa dalam kondisi khidmat, kondisi hening, kondisi khusyuk, kondisi riuh. Tapi tujuannya mengucap-ngucap itu apa sih? Untuk ingat gitu. Itu kan terkait dengan apa ya, unsur religi gitulah, bahwa zikir itu fungsinya untuk mengingat gitu. Kan ibadah, jadi mengingat Allah kayak gitu. Bagaimana olahraga itu fungsinya biar sehat. Nah, kalau zikir itu fungsinya biar ingat gitu. Sehat sama ingat nih kan juga sama-sama kata sifat gitu. Jadi ada suatu aktivitas dan ada manfaat identik yang itu menghasilkan sifat positif. Nah, gitu. Jadi orang yang rajin olahraga itu sehat. Nah, jadi punya sifat positif berupa sehat, sebagaimana orang yang rajin zikir punya sifat positif berupa ingat. Ingat secara spiritual, secara religius, kira-kira seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Kipas gerah itu sama seperti sweater titik. Oh maaf ya, ini ada kesalahan tanda di sini. Harusnya nih titik 2 ya setelah sweater, bukan sama dengan. Aku mohon maaf atas hal itu. Kipas dan gerah itu sama seperti sweater dan titik. Kira-kira mana nih pasangan yang pas? Bisa coba dipilih dulu dari 5 opsi yang ada, kalau udah kita masuk ke pembahasan. Nah, clue-nya adalah alat spesifik untuk menghilangkan sensasi tidak nyaman yang juga spesifik gitu. Jadi misalnya orang pakai kipas itu kan untuk menghilangkan sensasi gerah gitu, karena gerah tuh ya sensasi yang spesifik juga gitu. Misalnya teman-teman haus gitu kan, nggak mungkin kalau haus sebagai sensasi tidak nyaman itu kan tidak mungkin dihilangkan dengan makanan gitu kan, nggak bisa, harus pakai minuman gitu. Nah, itu sama di sini juga konsepnya. Sensasi tidak nyaman berupa gerah itu kan spesifik gitu, dihilangkan dengan kipas. Bagaimana bagaimana gigil itu sensasi merasa kedinginan gitu. Jadi kalau teman-teman di sini milih opsi C itu salah, karena dingin itu bukan sensasi. Dingin itu lebih ke lebih sebatas sifat yang terkait dengan suhu gitu. Tapi bagaimana kita merasakan suhunya itu kan sensasinya beda gitu. Bisa jadi menurut orang-orang Western misalnya 5 derajat Celcius tuh mungkin gerah gitu, tapi buat kita 20 derajat tuh dingin, mungkin kayak kita ya mungkin
terasa dingin banget, dan karena kita kedinginan jadinya gigil gitu. Jadi kipas menghilangkan sensasi gerah, bagaimana sweater menghilangkan sensasi gigil kayak gitu. Kalau hujan enggak ya, tebal ya, sifat sweater itu tebal. Kalau hujan ya bukan sensasi gitu ya malah. Dan kalaupun kita meneduhkan diri dari hujan pun bukan pakai sweater ya, pakai mantel, pakai payung, ponco gitu ya. Oke, lanjut. Terakhir, nomor 10. Batas dan titik-titik-titik itu sama seperti pokok dan sentra. Wah, ini soal terakhir kok kosakata atau diksinya tuh kayak gimana gitu ya kan. Beberapa soal tadi juga rasanya mungkin agak gimana. Nah, ini kira-kira bisa dicermati. Pokok sama sentra tuh hubungannya apa sih gitu. Kenapa mereka bisa jadi satu pasang kata? Pokok dan sentra. Oh, kalau teman-teman udah nemuin hubungannya pokok dan sentra, terapkan hubungan itu di pasangan yang masih rumpang itu untuk menentukan pasangannya batas tuh yang mana gitu ya. Kayak gitu. Dan ini soal yang agak susah serta agak tricky, lebih ke agak tricky sih, bukan susah kalau menurutku, lebih ke tricky, tapi mari kita coba masuk ke pembahasan kalau teman-teman udah jawab. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang langsung milih ke limit gitu atau restriksi, karena konsepnya adalah dibatasin kan. Ini kan dibatasin, berarti ada restrictionnya, ada restriksi, ada batasannya gitu, atau limit gitu kan. Kayak kemampuanku udah mencapai batasnya, udah mencapai limit gitu. Mungkin teman-teman yang milih B dan C logikanya kayak gitu ya. Atau kalau yang milih A mungkin mikirnya sesuatu yang dibatasi itu kan pembatasnya harus tegas gitu ya. Tapi kita bisa melihat di pasangan pertama bahwa pokok dan sentra itu hubungannya bukan cuman sebatas hubungan bukan cuman sebatas hubungan persamaan kata aja, tapi juga terkait dengan posisi gitu. Pokok dari suatu hal, nah itu kalau kita mendengar kata pokok dari suatu hal itu kan inti, pusat, sentra. Nah, di situ. Jadi di sini restriksi dan limit itu memang termasuk sinonimnya batas juga. Tapi mengingat sinonim yang ada di pokok dan sentra itu bukan sebatas sinonim yang sifatnya persamaan kata, bukan sekedar kata yang mirip aja, tapi juga kemiripannya lebih rinci di konteks posisi. Nah, jadi yang tepat tuh margin gitu. Margin, batas, tepi. Kalau misalnya teman-teman pakai Microsoft Word tuh kan mungkin dengar ya, marginnya berapa gitu, batasnya, tepian halamannya tuh batasnya berapa. Jadi di sini yang paling pas margin, karena batas dan margin itu sama-sama bersinonim dan mereka merujuk pada posisi yang ada di luar tepian banget gitulah. Bagaimana pokok dan sentra itu sama-sama ada di pusat, di tengah gitu. Kayak gitu. Misalnya pokok dari kericuhan ini gitu kan, intinya ada di mana gitu, kayak sentranya, pusatnya kayak gitu. Tapi balik lagi ini emang tricky ya, kalau teman-teman jawab B dan C nice try lah menurut gue, tapi memang di sini sinonim yang paling tepat itu yang margin gitu, karena ya konteks sinonimnya juga sampai ke posisi gitu loh. Kalau limit itu kan, limit dan tepian itu kan nggak termasuk sinonim. Restriksi sama tepi itu kan nggak juga. Restriksi itu malah lebih ke pembatasan, ngarahnya ke aturan ya. Kalau limit tuh kadang bisa ke arah ke kompetensi gitu ya, atau standar minimal limitnya gitu. Cuman yang bener-bener posisi gitu, yang paling pas tepi, batas, margin gitulah. Pokoknya pasangannya kayak gitu. Itu dulu konten analogi kata, dan untuk beberapa waktu ke depan aku tiadakan dulu yang namanya soal nomor 11, teori soal nomor 11 aku tiadakan dulu, kata itu kurasa terlalu guyon, terlalu cengengesan. Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau aku udah lebih senggang lagi, udah lebih banyak waktu dan tenaga, coba aku buat lagi biar lebih have fun. Nah, dari 10 soal analogi kata ini teman-teman udah bener berapa?
yang salah berapa, salahnya di mana aja bisa ditulis di kolom komentar. Dan untuk akses soal analogi katanya ini, kalau teman-teman mau copy paste di save ke notepad pribadi, jangan lupa cek di deskripsi video YouTube ini. Aku cantumin linknya. Teman-teman bisa akses ke linknya itu, dan di linknya itu link tutor Ember ya, di link tutorember.com itu nanti teman-teman juga bisa mengakses beraneka soal lainnya, dan teman-teman juga bisa request di YouTube ataupun request di web tutor Ember terkait jenis tes potensi akademik apa dan materi serta submateri apa yang pengen teman-teman pelajari dengan latihan soal gratis kayak gini, ya bisa ditulis. Itu aja dari aku. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin, dan sampai jumpa di konten soal selanjutnya.